Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya sendiri Rafika Hairani dan rekan-rekan saya yaitu Tiarintan Kestara, Raisya Agnesika, dan Andini Amalia Suwardi. Adanya kami di sini karena kami ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai materi kami yaitu tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan persamaan dan perbedaan dari bimbingan konseling. Tanpa lama-lama, mari kita mulai saja kepada pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian dari bimbingan konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Lalu apa itu bimbingan konseling? Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok secara terus-menerus atau sistematis oleh guru pembimbing atau orang yang kompeten agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang lebih berkembang dan mandiri. Itulah penjabaran mengenai bimbingan konseling. Dan selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan pada bimbingan dan konseling. Sebagaimana yang tertuliskan pada PowerPoint di samping ini, bahwa bimbingan dan konseling mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pada bimbingan dan konseling yang pertama adalah bimbingan dan konseling sama-sama membantu seseorang atau membantu klien untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, bimbingan dan konseling tidak pernah memandang kliennya dari jenis kelamin, umur, suku, atau budayanya. Lalu yang ketiga, bimbingan dan konseling sama-sama berurusan terhadap tingkah laku individu dan sama-sama menemukan tingkah laku yang unik terhadap individu. Selanjutnya adalah perbedaan terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu konseling merupakan teknik yang diberikan terhadap seseorang ketika melakukan kegiatan bimbingan. Konseling bisa disebut bagian daripada bimbingan, namun bimbingan tidak bisa disebut sebagai konseling. Yang kedua, bimbingan merupakan suatu pencegahan terhadap seseorang ketika ingin melakukan segala suatu hal. Namun, konseling merupakan suatu penyembuhan terhadap seseorang ketika seseorang telah melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki diri. Yang ketiga adalah umumnya bimbingan dilakukan secara berkelompok, namun untuk beberapa kepentingan bisa dilakukan secara individual. Nah, lalu untuk konseling umumnya dilakukan secara individual, namun untuk beberapa kepentingan bisa dilakukan secara kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan tujuan untuk membantu anak didik dalam memahami diri sendiri, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk rasial. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai beberapa tujuan bimbingan konseling ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik yang akan mendatang. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama yaitu mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, fungsi penyaluran, fungsi adaptif, fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi perbaikan, fungsi fasilitas, dan fungsi penyesuaian.
Fungsi layanan bimbingan konseling ini memiliki bentuk kegiatan sosial. Yang pertama, program layanan orientasi yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengenal sekolah. Yang kedua ada program kegiatan atau layanan bimbingan klasikal atau kelompok tertentu seperti diskusi, bermain peran, dinamika kelompok, menyusun program belajar, dan teknik pendekatan kelompok lainnya. Dan yang terakhir ada program layanan penempatan dan penyaluran baik yang bersifat individu maupun kelompok seperti pembentukan kelompok belajar, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Demikian beberapa hal yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.